warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Kita berdoa dulu ya, ketua kelas. Tolong disiapkan seperti biasanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa lil islami dina wa lil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni Absen. Abdul Rahim hadir tidak? hadir. Ahmad Febrianto, Asna Munamila, Aulia Safitri, Aziz Anggoro. Sebelum mulai pelajaran, coba Bapak ingin cek kebersihan sama kerapian dulu. Dilihat rajinnya ada sampah tidak? Bersih. Yakin bersih. Pikir hari ini siapa? Rahim. Sudah menjalankan? Sudah. Coba kerapiannya semuanya berdiri yuk. Berdiri, coba dilihat semuanya rambutnya ada yang keluar enggak? Bagus. Terus, oh itu ada Hanifan. Kenapa itu? Dimasukkan bajunya. Bajunya kecil, Pak. Dimasukkan, ya biar rapi. Sudah rapi semua, bisa duduk kembali. Jadi kalau kita bersih, kaliannya rapi, kitanya rapi untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini kan enak. Rasa nyaman yang kita timbulkan, yang kita buat itu akan membuat pelajaran materi pada hari ini itu gampang dan mudah untuk dipahami. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas pertemuan tentang materi kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Ada yang ingat? Tidak ada. Kenapa? Tidak belajar. Harus ingat harus sebelum sekolah kita harus membuka pelajaran walaupun sebentar. Jadi ketika kita guru menerangkan, ada sedikit menyambung materi yang akan diterangkan atau yang sebelumnya sudah dipelajari. Apa itu kalimat tunggal? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, mengidentifikasi minimal 4 unsur berita: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam teks berita yang dibaca dengan benar. Jadi kalian harus tahu minimal 4 unsur dari 6 unsur teks berita. Menjelaskan fungsi minimal 3 unsur berita dalam membangun pemahaman isi berita dengan tepat. Kemudian menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca secara ringkas dan jelas. Menyajikan simpulan isi berita secara lisan dengan bahasa yang efektif dan sistematis dengan berita, entah itu bencana alam atau mungkin berita tentang selebriti atau mungkin tentang fenomena alam. Di mana saja? Dari mana saja? Televisi, kemudian Media sosial, radio, media sosial, internet. Ada lagi koran atau surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, berarti kalian sudah tidak asing ya dengan teks berita itu. Nah, teks berita di sini, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual. Jadi peristiwa yang terjadi itu harus berupa fakta dan aktual yang disampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat. Contohnya fakta itu contohnya minggu kemarin terjadi peristiwa kecelakaan di Kali Jambi. Berita tersebut termasuk fakta atau tidak? Fakta. Apa buktinya fakta? Ada tempat kejadiannya, ada fotonya, ada saksi sebagai narasumbernya, ada videonya. Aktual itu hangat atau sedang dibicarakan atau baru-baru terjadi. Nah, kemarin kan baru 2 minggu kemarin ya, berarti masih hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Berbeda kalau kita membuat teks berita tapi tsunami pada 24 Desember 2004, kejadiannya sudah 21 tahun yang lalu. Nah, hal tersebut bencana alam yang memang menggemparkan pada masa itu. Tapi kalau diberitakan di waktu sekarang akan kurang hangat. Jadi masyarakat yang membaca berita tahu berita apa sekarang. Oh, misalkan Presiden Prabowo dilantik sebagai presiden baru menggantikan Presiden Jokowi Widodo. Kita ini misalkan, atau
fungsi lain dari teks berita yaitu untuk masyarakat atau pembaca berita untuk berhati-hati. Contohnya, ini ya, berhati-hati. Contohnya, misalkan di penghujung bulan Ramadan akan mendekati Hari Raya Idul Fitri, akan terjadi fenomena umat Islam di Indonesia biasanya terjadi di kota ke desa. Apa itu namanya? Mudik. Nah, dari situ ada berita kecelakaan, kemacetan, dan sebagainya. Maka dari pembaca itu akan berhati-hati untuk berkendaraan. Ada unsur-unsur teks berita, yaitu unsurnya 5W1. Apa yang pertama? Apa yang terjadi di, misalkan apa yang terjadi di Jalan Kalijambe? Apa yang terjadi? Oh, peristiwa kecelakaan. Ada unsur apa? Yang kedua apa? Apa itu Beb? Di mana? Di mana peristiwa kecelakaan itu terjadi? Kalijambe menunjukkan lokasi kejadian. Yang ketiga apa? Ben. Apa itu Ben? Kapan? Menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Misalkan hari Senin tanggal sekian-sekian, jam sekian-sekian terjadi peristiwa kecelakaan. Yang keempat, Bu, pertanyakan, ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, coba Bapak ingin tanya satu. Apa perbedaan antara faktual dan aktual? Apa perbedaan antara faktual dan aktual? Mustafa? Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual berarti hangat atau baru saja terjadi. Benar atau tidak? Kita apresiasi yuk. Yang kedua pertanyaannya, apa saja tujuan dari teks berita? Ada yang tahu? Abdurrahim? Contoh memasuki tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati. Benar atau tidak? Nah, coba pertanyaan. Yang terakhir, coba Bapak ingin memberikan kalian tugas berupa diskusi. Kalau bagian kelompok ya, satu ini berhadapan-hadapan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung berhadapan-hadapan. Satu tidak masuk ya. Berhadapan-hadapan. Nah, di sini saya akan memberikan satu lembar kertas. Kalian harus membuat teks berita tentang tema bencana alam. Ya, temanya apa? Bencana alam. Bencana alam. Terserah judulnya mau apa saja. Yang penting teksnya bertema bencana alam. Paham kan? Dan di situ kalian harus mencantumkan tujuan kalian membuat teks berita tersebut. Kalian boleh cari referensi di internet atau pengalaman pribadi dan sebagainya. Ini. Coba berdiskusi. Bapak kasih waktu 20 menit. 20 menit untuk menentukan judulnya, untuk menyusun teksnya, dan itu harus mengandung 5W1H. Paham kan? Paham? Diskusikan dulu. Mustafa, sudah bersepakat judulnya apa? Judulnya Tanah Longsor di Lombok disebabkan tingginya curah hujan. Oh, tanah longsor. Kelompok 3. Faktor, Pak. Faktor. Apa? Berita apa? Bencana alam gunung meletus, warga mengungsi akibat letusan Gunung Semeru sebanyak 3.697 jiwa. Bencana gunung meletus. Kelompok 2. Apa dia? Sebanyak 16 unit damkar memadamkan api yang membakar 2 rumah di Utara. Ya. Coba lihat. Ini kurang unsur how, bagaimana peristiwa itu terjadi, ya, dilengkapi.
Judul dari kelompok kami adalah tanah longsor di Lombok disebabkan oleh tingginya curah hujan. Dan tujuan kami membuat teks ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kejadian tanah longsor memberikan peringatan dini dan mengedukasi bahwa tentang bahaya cara mengatasi serta untuk mengharapkan bantuan dan penanganan bencana serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok apa yang bercerita dengan baik. Kelompok 2, teks beritanya dan tujuannya. Banjir di Sulawesi Selatan. Warga diminta siaga Makassar 14 November 2024. Banjir yang melanda Sulawesi Selatan membuat pemerintah setempat mengeluarkan peringatan siaga bagi warga di daerah rawan banjir. Tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri telah disiagakan untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras mengenai peristiwa banjir serta mengingatkan masyarakat untuk berjaga-jaga dan waspada. Berita banjir juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan serta mengurangi mobilitas jika terjadi banjir. Ya, terima kasih. Sudah bagus sekali, ada tujuannya dan semuanya sudah ada di manusia kita. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan Dian Safitri. Judul dari Puskesmas Tegas sebanyak 16 damkar kena padamkan api yang membakar 2 rumah di Ciputat Utara. Tujuan dari berita ini adalah untuk menyampaikan informasi seputar kejadian kebakaran kepada khalayak luas sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami dan bersikap bijak terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, Percaya tentang peristiwa tersebut kepada masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahaya dan dampaknya serta memberikan langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang tepat. Terima kasih, tepuk tangan buat dari semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi sudah saya dengarkan. Ternyata masih ada satu kelompok yang masih kurang satu unsur. Tadi kelompok 2 kurang mengapa, jadi masih kurang penyebab itu terjadi, peristiwanya masih kurang akurat dalam memberikan informasi, kurang maksud mengapanya. Yang paling akurat dalam membacakan dan isinya ini mengandung 5 W1 kelompok 1. Tepuk tangan pemenang evaluasi pada pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks berita. Kita dapat apa saja? Apa itu pengertian teks berita? Pengertiannya teks berita yaitu teks berita ya. Apa itu faktual? Apa itu aktual? Tujuan dari teks berita itu apa? 1, terkini. Yang kedua, berhati. Yang ketiga, keputusan. Dan harus mempunyai unsur 5W1H. 1, apa? Menunjukkan apa yang sedang terjadi di sebuah lokasi. Yang kedua, apa itu web? Di mana? Ya. Yang ketiga, web. Kapan? Waktu atau lokasi itu terjadi, waktu peristiwa itu terjadi. Yang keempat, siapa? Ya, baik. Mengapa? Ya. Yang keenam, bagaimana peristiwa itu masih belum jelas tentang teks berita, unsur-unsurnya atau tujuannya, atau mungkin dalam menyusun dalam teks berita tidak ada ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pelajaran Bapak tutup, Bapak ini memberikan PR. Tadi kan kelompok, sekarang individu. Kalian buat teks berita, tapi menggunakan sumber daya internet, menggunakan Canva. Kalian buat teks berita, teks deskripsi. Jadi pesan dari Bapak, sebelumnya harus buka-buka dulu LKS kalian
sudah dibuka kan tadi kameranya dibuka, dipelajari malamnya, paginya sekalian sudah siap untuk menerima pelajaran tes deskripsi. Jadi ketika Bapak menerangkan tentang tes deskripsi, kalian langsung menyambung, oh minimal tahu apa itu tes deskripsi, terus susunannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ya, bila ada salah-salah kata dalam membimbing kalian dalam belajar, Bapak pribadi minta maaf sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.